Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan channelnya Kang Maman Sembako lagi teman-teman ya. Setelah sekian lama tidak upload video teman-teman ya. Nah kali ini alhamdulillah saya bisa upload video lagi teman-teman ya. Nah di dalam video ini saya akan membahas tips usaha warung sembako agar tetap untung teman-teman ya. Nah ini ada 6 cara untuk mendapatkan keuntungan di warung sembako kita teman-teman ya. Apa saja tipsnya teman-teman ya? Mari kita simak videonya berikut ini teman-teman ya. Namun sebelum ke videonya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang udah selalu mensupport video saya teman-teman ya. Semoga teman-teman semuanya diberikan kesehatan, kemudahan urusannya dan keberkahan dalam hidupnya. Amin amin ya robbal alamin. Nah baiklah kita teman-teman simak videonya teman-teman ya. Usaha sembako tetap masih menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Nah meskipun supermarket dan minimarket kini sudah menjamur baik di kota maupun di desa teman-teman ya. Nah bagaimana tidak, modal yang dikeluarkan untuk membuka usaha warung sembako ini tidak terlalu besar, tapi pembelinya akan selalu ada. Nah gitu teman-teman ya. Untuk menjalankan usaha warung sembako ini pun tergolong mudah dengan keuntungan yang dijanjikan cukup besar teman-teman, menjanjikan cukup besar ya teman-teman ya. Bagi yang belum tahu, sembako merupakan singkatan dari 9 bahan pokok ya teman-teman ya. Kata ini pertama kali diperkenalkan oleh Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tahun 1998 silam teman-teman ya. Nah 9 bahan tersebut diantaranya adalah beras, gula pasir, minyak goreng dan mentega, daging sapi dan daging ayam, telur ayam, susu, jagung, minyak tanah, dan garam beriodium teman-teman. Nah itu yang disebut sembako teman-teman ya. Bahan-bahan tersebut merupakan komoditas yang paling dibutuhkan dan dicari oleh banyak orang teman-teman ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar pangan. Oleh sebabnya membuka usaha sembako termasuk salah satu bisnis yang berpotensial untuk dijalani teman-teman ya. Udah gitu juga untuk membuka usaha ini kita bisa memanfaatkan garasi ataupun ruang yang enggak terpakai di rumah saja teman-teman ya. Bagi yang sudah berumah tangga, kamu juga bisa lo mengurus anak seraya melakukan aktivitas baru berjualan di warung sembako teman-teman ya. Nah yuk kita cari tahu tipsnya apa saja tentang dagangan, bagaimana merintis usaha warung sembako yang menguntungkan teman-teman ya. Nah baiklah kita ke tipsnya teman-teman ya. Nah ini dia tips membuka usaha warung sembako agar tetap untung teman-teman ya. Sebagai pemula yang akan membuka warung sembako, ada 6 tips membuka usaha warung sembako yang wajib kita ketahui dan terapkan jika ingin usaha kita berhasil atau beruntung teman-teman ya. Apa saja? Nah yang pertama adalah buat rencana usaha. Nah tanpa perencanaan yang matang, bukan tidak mungkin usaha sembako yang kita akan jalani jadi sia-sia dalam waktu singkat. Nah kita juga tentu nggak ingin hal ini terjadi kan. Oleh sebab itu, hal pertama dan yang paling penting sebelum membuka usaha warung sembako adalah membuat perencanaan usaha yang baik teman-teman ya. Nah tentukan berapa modal awal yang akan kita gunakan dan dari mana sumber
modal tersebut. Nah gitu teman-teman ya. Jadi harus direncanakan teman-teman ya. Usaha sembako bisa dijalankan dengan skala besar maupun skala kecil teman-teman ya. Jadi tinggal kita tentukan saja mana yang cocok dengan keadaannya teman-teman ya. Rencanakan warung sembako kita itu dan barang-barang apa yang kita akan jual teman-teman ya. Siapa pemasok barang untuk usaha warung sembako yang akan kita jalankan, di mana lokasinya, usaha warung sembako, berapa margin yang kita ambil, dan bagaimana perkembangan usaha sembako yang kita inginkan ke depannya teman-teman. Jangan lupa, jangan akan salah, ada resiko usaha dalam bisnis apapun termasuk usaha warung sembako teman-teman. Jadi jangan menutup mata soal hal ini ya teman-teman ya. Nah lalu yang kedua adalah lakukan riset pasar teman-teman ya. Setelah kita merencanakan usaha warung sembako selesai, kita juga harus dirumuskan saatnya kita melakukan riset pasar, terutamanya untuk mengetahui seberapa besar peluang usaha warung sembako kita jalankan teman-teman ya, akan sukses. Lalu pertama, lakukan riset mengenai lokasi usaha tempat kita berjualan. Lalu membuka warung sembakonya, pastikan lokasinya yang mudah diakses atau yang strategis teman-teman ya. Jangan di pinggir yang di pelosok sekali teman-teman ya. Lalu perhatikan juga teman-teman ya, perhatikan juga siapa saja kompetitor yang di sekitar kita untuk melihat bagaimana tingkat persaingan usaha sembako di tiap tempat itu teman-teman ya. Semakin sedikit kompetitor, tentu saja akan semakin besar kemungkinan usaha warung sembako kita akan laku keras teman-teman ya. Lalu yang terakhir, perilaku konsumen atau lebih tepatnya kebiasaan dari orang-orang di sekitar itu teman-teman ya, atau calon pembeli atau calon konsumen kita, apakah mereka lebih menyukai berbelanja di supermarket, pasar, atau di warung sembako teman-teman. Lakukan riset pasar yang tepat agar usaha warung sembako kita cepat beruntung teman-teman ya. Lalu yang ketiga adalah perhitungkan modal. Seperti yang disebut yang tadi sebelumnya teman-teman ya, usaha sembako tetap bisa dijalankan dengan modal besar maupun kecil teman-teman ya. Tapi jangan sampai perhitungan modal usaha sembako kita itu meleset ya teman-teman ya. Ingat, modal yang kita miliki tidak hanya untuk membeli stok barang dagangan saja teman-teman ya. Perhitungkan juga alokasi modal untuk biaya operasionalnya teman-teman ya, membayar karyawan atau kalau udah maju teman-teman ya, jika ada. Kalau nggak ada, buat sendiri aja teman-teman ya. Terus yang tak kalah penting di awal adalah membangun usaha sembako. Jangan langsung bertahap segera balik modal teman-teman ya. Oleh sebab itu, perhitungan modal kita baik-baik agar usaha sembako bisa bertahan dengan lama teman-teman ya. Lalu yang keempatnya adalah tetapkan strategi penjualan. Nah, strategi penjualan bisa jadi trik bagi kita untuk menarik perhatian pelanggan dan membuat usaha sembako kita semakin laris. Misalnya di awal pembukaan warung sembako, terapkan harga yang terjangkau untuk mendapatkan pelanggan, atau kemudian kita bisa juga menerapkan harga dengan bagi mereka yang selalu datang kembali untuk berbelanja di warung sembako kita teman-teman ya. Tidak masalah jika kita mendapatkan untung kecil di awal dengan mengutamakan kepuasan pelanggan tersebut dahulu teman-teman ya. Seiring waktu pembeli akan datang terus menerus, sehingga keuntungan besar akan tetap kita dapatkan teman-teman nih. Bahkan keuntungan itu bisa lebih stabil daripada kita memasang harga tinggi dengan mengejar keuntungan besar
namun pembeli hanya datang sekali saja teman-teman ya. Yang kelima adalah lakukan pembukuan dengan baik teman-teman ya. Dalam menjalankan usaha warung sembako, kita juga akan menghadapi arus keuangan yang masuk dan keluar dengan cepat. Makanya kita harus membutuhkan pembukuan yang baik agar keuntungan usaha sembako kita selalu terkontrol teman-teman ya. Catat selalu pengeluaran dan pemasukan yang kita lakukan untuk warung sembako kita, baik untuk pembeli produk jualan maupun biaya operasionalnya teman-teman ya. Nah itu teman-teman. Jadi yang keenamnya adalah manfaatkan peluang jualan online teman-teman ya. Salah satu upaya untuk memperbesar peluang meski baru membuka usaha warung sembako adalah dengan juga kita itu memanfaatkan cara berjualan online teman-teman. Apalagi selama pandemi ini atau selama ini teman-teman ya. Apalagi selama ini online sangat digemari oleh masyarakat Indonesia teman-teman ya, maupun di kota maupun di desa teman-teman ya. Manfaatkan peluang jualan online pun tak butuh modal besar, karena kita bisa mendaftarkan warung sembako kita ke marketplace atau aplikasi ojek online, sembari menerima pelanggan yang datang langsung membeli sembako di tempat kita teman-teman ya. Nah kita juga bisa menyuplai berbagai pesanan yang datang secara online. Alhasil peluang cuan untuk terus mengalir pun jadi lebih besar. Nah teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, kelebihan membuka usaha warung sembako itu ada online dan ada offline teman-teman ya. Itu kita harus pinter-pinter menyiasatinya teman-teman ya. Jadi jangan lupa kita itu menganggap teman usaha 9 bahan pokok itu atau teman-teman kompetitor di sebelah kita atau di samping kita atau di depan kita itu ada sebagai musuh teman-teman ya, atau persaingan teman-teman ya. Kita itu harus ramah kepada semua orang, apalagi kita pendatang baru. Nah teman-teman ya, semoga pembahasan tadi yang 6 itu bisa kita terapkan dalam kita mau merencanakan membuka warung sembako teman-teman ya. Nah itu saja pembahasan kali ini, semoga ada manfaatnya walaupun sedikit teman-teman ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya kalau ada kesalahan mohon maaf. Jangan lupa bantu subscribe, like dan komennya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.